Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabika Insana Arusdah dengan NPM 2005020047. Saya dari Fakultas Studi Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Saya akan membahas tentang hak asasi manusia atau HAM. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan semua orang. Secara umum, HAM bersifat kodrati, yang artinya HAM adalah hak yang telah menjadi kodrat manusia. Selain itu, HAM bersifat universal, yang artinya HAM secara umum berlaku di seluruh dunia dengan tetap menghormati adat istiadat dan budaya negara masing-masing. HAM juga bersifat langgeng, yang artinya HAM adalah hak manusia sejak dari dikandungan hingga meninggal. Manusia memiliki hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Hak-hak itu adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sedangkan hak-hak selain itu tergolong sebagai hak-hak yang dapat dikurangi seperti hak berorganisasi dan hak berekspresi. Namun HAM dapat dibatasi. Dalam menjalankan hak-hak tersebut dapat dilakukan pembatasan. Hak seseorang dapat dibatasi oleh undang-undang, misalnya setiap orang berhak untuk memiliki dan membangun tempat tinggal. Namun, orang lain tidak berhak mengganggu atau menggusur tempat tinggal orang lain sewenang-wenang, walaupun itu untuk membangun tempat tinggalnya sendiri. Atau pemerintah tidak berhak sewenang-wenang menggusur tempat tinggal orang lain tanpa menjalani prosedur. Untuk menjamin hak asasi manusia, negara dan pemerintah wajib untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia. Negara dan setiap orang wajib untuk menghormati HAM, artinya tidak boleh melakukan tindakan atau mengganggu HAM orang lain. Misalnya, masyarakat yang sudah menikmati haknya untuk beribadah secara bebas dan tidak boleh diganggu. Negara berkewajiban untuk melindungi HAM, artinya ketika ada pihak lain yang mengganggu HAM, negara wajib memberikan perlindungan. Contohnya, ada orang yang sedang menyampaikan haknya untuk berekspresi, lantas ada pihak lain yang mengganggu, maka negara, misalnya polisi, harus melindungi orang yang sedang menyampaikan ekspresinya itu. Negara berkewajiban untuk memenuhi HAM, artinya negara harus mengambil langkah-langkah supaya setiap orang menikmati HAM secara lebih baik dan meningkat dari waktu ke waktu. Contohnya hak anak atas pendidikan, maka negara menyediakan gedung sekolah yang layak, guru yang berkualitas, dan materi pelajaran yang bermutu baik. Selain itu, setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dan tertib di dalam kegiatan bermasyarakat. Namun dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang telah ditetapkan undang-undang agar dapat menghormati hak dan kebebasan orang lain. Apabila seseorang atau sekelompok orang atau aparatur negara yang sengaja atau tidak sengaja mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM orang lain, maka hal tersebut adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia akan menjadi akar dari segala permasalahan dari suatu negara. Mari kita ciptakan dunia tanpa kekerasan dan diskriminasi, saling menghormati dan menghargai sesama manusia. HAM untuk semua. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia: 1. Penyalahgunaan kekuasaan, tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain. 2. Ketidaktegasan aparat penegak hukum akan mendorong timbulnya pelanggaran HAM lainnya. 3. Penyalahgunaan teknologi. 4. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Macam-macam piagam HAM. Puncak pengembangan pengakuan hak asasi manusia adalah disahkannya Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) Universal Declaration of Human Rights pada tanggal 10 Desember 1948 oleh PBB. Piagam ini disusun oleh panitia yang dibentuk oleh PBB dengan nama Komisi Hak Asasi Manusia pada tahun 1964. Ada juga unsur-unsur hak asasi manusia, ialah 1. Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya. 2. Hak asasi manusia melekat pada diri dari setiap manusia. 3. Hak asasi manusia merupakan pemberi Tuhan. 4. Hak asasi manusia harus dipertahankan. 5.
Hak asasi manusia bersifat suci dan luhur. Jadi kesimpulan HAM adalah HAM merupakan hak dasar yang dimiliki manusia dari dilahirkan, yang diperoleh manusia dari Tuhan, dan merupakan hak yang tidak boleh diabaikan. HAM tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun karena HAM bersifat kodrati dan HAM berlaku sepanjang hidup manusia.